going down in a blaze of glory. We need a big Kembali lagi bersama Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum film yang berjudul The Fall Guy, yang disutradarai oleh David Leitch. Film ini mengisahkan tentang Colt Seavers, seorang stuntman Hollywood yang diperankan oleh Ryan Gosling. Colt telah menghabiskan karirnya untuk melakukan aksi-aksi paling berbahaya untuk film-film besar. Namun, ketika karirnya mulai meredup, Colt menghadapi tantangan baru yang tak terduga. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita simak pembahasan alur ceritanya. The Fall Guys dimulai dengan sebuah profesi stuntman yang sering terlupakan dalam proses pembuatan film. Minimnya apresiasi yang diberikan, membuat profesi stuntman hanya dipandang sebelah mata. Padahal mereka seringkali melakukan adegan berbahaya demi kesuksesan sebuah film action. Kemudian kita disajikan dengan seseorang pria bernama Colt yang sudah bekerja sebagai stuntman selama 6 tahun. Akan tetapi kerja kerasnya dalam dunia perfilman tidak pernah dihargai oleh para aktor lain, apalagi penonton film seperti kita semua. Seperti yang terjadi saat ini, di mana seorang aktor terkenal bernama Tom menginginkan adanya pengambilan ulang adegan berbahaya. Menurutnya aksi Colt sebagai stuntman kurang maksimal. Dia ingin Colt melakukan hal lebih berbahaya dan beresiko. Agar popularitas Tom semakin meningkat, karena tidak memiliki pilihan lain, Colt menerima komplain tersebut secara profesional walaupun dalam hati dia mengeluh. Di perjalanan menuju lokasi syuting, Colt berbicara lewat handphone dengan seorang operator kamera yang bernama Jody. Ternyata gadis itu merupakan kekasihnya. Dan mereka sudah menjalin hubungan yang cukup lama. Selain itu, mereka berdua berencana untuk bertunangan setelah film ini selesai. Setibanya di lokasi, Colt harus kembali melakukan adegan jatuh dari lantai 20 tanpa pengaman sedikit pun. You're not helping. 18 bulan kemudian, setelah mengalami patah tulang belakang, Colt memutuskan untuk meninggalkan semua pekerjaannya termasuk hubungannya dengan sang kekasih. Namun pada suatu hari, seorang produser bernama Gail kembali menghubunginya lewat handphone yang intinya wanita tersebut meminta Colt kembali bekerja sebagai stuntman. Karena dia memerlukan keahliannya dalam mengemudikan mobil. Tidak hanya itu, Gail percaya hanya Colt yang berani mengambil adegan berbahaya tersebut. Akan tetapi Colt menolaknya dengan halus, dia merasa bahwa selama ini dia tidak dihargai, apalagi setelah insiden yang dia alami. Sang aktor utama tidak pernah menghubunginya, justru pria itu sibuk dengan popularitasnya. Tidak kehabisan akal, produser tersebut segera memberitahu Colt bahwa yang memintanya menjadi stuntman adalah Jody. Mendengar nama itu, Colt segera menyetujui permintaan sang produser karena dia masih mencintai mantannya tersebut dan menyesal telah memutuskannya. Sembari menunggu penerbangan, esok harinya Colt kembali bekerja dan saat ini dia bekerja sebagai tukang parkir palet di sebuah restoran kecil. Di tengah pekerjaannya, tiba-tiba Colt mendapatkan ide cemerlang dan tanpa basa-basi dia segera menggunakan mobil seorang customer dan melakukan sedikit pemanasan untuk melatih keterampilannya sebagai stuntman profesional. Keesokan harinya, Colt tiba di lokasi syuting kemudian seorang kru memintanya agar melakukan scanning wajah. Hal itu bertujuan untuk menyesuaikan wajah Colt dengan aktor utama. Setelah itu dia bertemu dengan koordinator stuntman sekaligus sahabat lamanya yang bernama Tucker. Tidak ingin membuang waktu, pria itu segera membawa Colt menuju lokasi syuting sambil menjelaskan adegan yang harus dia lakukan. Sementara itu Jody yang bekerja sebagai sutradara sedang sibuk menyiapkan semuanya. Kali ini dia ingin film berjalan lancar dan tidak ada kesalahan sedikit pun, sehingga tidak ada pengulangan adegan.
Di tengah kesibukannya, seorang kru visual efek berusaha meyakinkan Jodie agar menggunakan visual efek yang bertujuan untuk mengurangi resiko berbahaya. Akan tetapi Jodie ingin semua ini terlihat senatural mungkin, maka dari itu dia memilih adegan berbahaya ini, yang diperankan oleh stuntman. No VFX, Venti, it looks absolutely fabulous. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba saja Colt merasa tidak percaya diri karena dia masih trauma akibat kecelakaan yang dia alami. Mendengar hal itu, Tucker segera menyemangati rekannya dan dia juga meminta Colt melakukan ini demi karir Jodie ke depannya. Setelah mendengar nama mantannya, Colt seketika bersemangat dan segera melakukan persiapan. Tak lama kemudian, semua kru pun bersiap untuk melakukan pengambilan adegan dan Jodie pula yang memimpin jalannya adegan ini ikut mengendarai mobil kameramen. Selain itu Colt akan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di tepian pantai. Kemudian para kru juga akan mengiringi dari belakang. Sedangkan para kameramen serta Jodie akan mengemudi di depan Colt untuk pengambilan gambar. Dan adegan pun dimulai. Alright guys, stay frosty. Di tengah adegan, Tucker menyuruh Colt menambah kecepatan mobilnya agar kamera bisa melakukan close-up. Akan tetapi, Colt menolak karena pasir pantai yang bergelombang. Sayangnya Tucker tetap memaksanya sehingga membuat Colt menabrak kamera. Untungnya masih ada kamera lain yang siap membekuk sehingga pengambilan gambar akan terus berlanjut sampai di adegan paling berbahaya. Setelah adegan paling berbahaya tersebut, Tucker menyuruh semua kru untuk tidak mendekat sebelum ada tanda jempol dari stuntman. Tak berapa lama kemudian, Colt memberikan tanda bahwa dia baik-baik saja. Melihat hal itu, semua kru segera mendekat dan menolongnya, bahkan Jodie juga mendekat untuk memberikan pujian namun, Jodie sangat terkejut saat mengetahui Colt yang melakukan adegan tadi. Tidak terima melihat Colt yang muncul begitu saja, karena setelah setahun lebih menghilang. Jodie langsung mengajaknya berbicara akan tetapi, bukannya mendapat sambutan hangat melainkan malah marah kepada Colt karena dia tiba-tiba menjadi stuntman tanpa izin Jodie sebagai sutradaranya. Mendengar hal itu, Colt segera menjelaskan bahwa Gail yang mengajaknya untuk bergabung menjadi stuntman. Lalu Jodie meminta Tucker untuk mencari stuntman yang lain. Akan tetapi, Tucker menolak hal itu karena semua stuntman masih baru dan minim pengalaman. Mau tidak mau Jodie pun harus menerima Colt untuk menjadi stuntman di film yang Jodie. Syuting pun berlanjut. Colt kini kembali memerankan adegan yang cukup berbahaya di mana dia harus rela terbakar dan terpental demi sebuah adegan yang fenomenal. Namun, di tengah adegan Jodie tiba-tiba menghentikan proses syuting dikarenakan dia melihat Colt yang kebingungan, karena Colt belum membaca naskah filmnya. Dan sampai akhirnya adegan pun kembali diulang. Beberapa saat Jodie melihat tidak ada kemajuan dan akhirnya Jodie menjelaskan naskah film kepada Colt. Yang pada intinya, film ini menceritakan kisah cinta antar galaksi, koboi dan alien. Akan tetapi pada suatu hari koboi tiba-tiba pergi dan menghilang begitu saja. Secara tidak langsung cerita tersebut mirip dengan kisah cinta Jodie dan Colt. Di akhir penjelasan, Jodie menguji Colt dengan bertanya jika koboi tiba-tiba muncul di hadapan alien apa yang akan dia katakan. Colt yang mengerti pertanyaan itu mengarah kemana segera menjawab dengan penuh perasaan. That he'll never get an opportunity to make it up to her. In total regret since then. She's probably moved on. Because he waited too long. Pada malam harinya Colt menemui Gail di lokasi syuting. Di sana, sang produser memuji aksi kerennya dan menjelaskan mengapa dia meminta Colt kembali bekerja. Singkat cerita Tom yang menjadi aktor utama dan stuntmannya yang bernama Henry menghilang begitu saja. Di tengah pembuatan film, Gail menduga bahwa mereka berdua terlibat kasus narkoboy. Maka dari itu, dia meminta Colt untuk bekerja kembali. Selain itu Gail juga meminta Colt untuk menemukan Tom dan Henry. Karena jika mereka berdua tidak ditemukan, maka film dan karir Jodie akan hancur.
Gail memberikan informasi mengenai apartemen milik Tom setelah mendengar semua penjelasan dari produser. Colt pun menerima tugas tersebut. Colt meminta sebuah mobil kepada kru film dan atas izin dari Gail. Pandangan Colt tertuju kepada Jody yang berada di kejauhan dan tiba-tiba kenangan memenuhi pikiran Colt. Colt kembali mengingat semua momen bersama Jody serta kenangan indah yang saat ini tidak bisa terulang kembali. Colt pun menjadi semakin yakin untuk menyelamatkan karir Jody dengan menemukan Tom dan Henry. Setibanya di apartemen Tom, Colt segera masuk dan mencari informasi di sana. Namun, sayangnya dia tidak menemukan petunjuk apapun. Di saat pencarian tersebut, tiba-tiba Colt langsung dihajar. Colt sempat kewalahan menghadapi wanita itu, dia lebih banyak menghindar dan beberapa kali terkena serangan telak. Tapi pada akhirnya, dia berhasil menghentikan semua serangan. Ternyata wanita itu adalah pacar dari Tom. Dia menyerang Colt karena tiba-tiba menyelinap masuk. Tak ingin membuang waktu, Colt menanyakan keberadaan Tom dan wanita itu memberitahunya bahwa Tom sering ke klub malam untuk melakukan transaksi narkoboy. Kemudian Colt segera pergi ke klub malam yang dimaksud. Dan Colt pun menyamar sebagai Tom supaya bisa berbicara langsung dengan bandar narkoboy dari kartel Meksiko. Sesampainya di sana Colt berbicara dengan bandar narkoboy. Di saat itu pula bandar narkoboy memberikan minuman ekstra tinggi sehingga berhasil membuatnya Colt mabuk. Melihat hal itu, bandar tersebut menyuruh anak buahnya untuk menangkap Colt. Tapi sayangnya, pria itu tidak tahu aturan di dalam klub itu. Karena merasa terancam, Colt pun langsung melawan. Setelah melihat kebrutalan yang terjadi, bandar narkoboy itu pun segera berlari menuju taksi terdekat. Tak ingin kehilangan jejak walaupun dalam keadaan mabuk, tak disangka-sangka dia berhasil menghentikan bandar narkoboy yang ingin kabur tersebut. Kemudian Colt secara tidak sadar mengacungkan jempolnya sesuai kebiasaan seorang stuntman. Hal itu dia lakukan karena tidak terbiasa menghadapi bahaya yang sesungguhnya. Kejadian tadi membuat bandar narkoboy itu merasa ketakutan dan dia pun memberikan seluruh informasi tentang Tom kepada Colt. Singkat cerita, Colt berhasil menerobos masuk ke sebuah kamar hotel. Dia segera mencari keberadaan Tom sesuai dengan informasi yang dia dapatkan. Namun, sayangnya dia tidak menemukan apa-apa di sana. Di tengah pencariannya, tiba-tiba Jody menelpon dirinya untuk melakukan brainstorming. Kemudian mereka berdua terlibat diskusi yang panjang mengenai pengembangan cerita di film Jody. Setelah diskusi yang panjang, Colt kembali mencari informasi mengenai Tom. Betapa terkejutnya dia melihat sebuah mayat di dalam kamar mandi. Tanpa basa-basi, dia segera keluar dari kamar tersebut dan melaporkan hal itu kepada polisi. I want to report a crime. Okay. An ice crime. Keesokan harinya, syuting pun berlanjut seperti biasa. Di tengah persiapan syuting, Jody datang menghampiri Colt untuk memberikan briefing singkat tentang adegan hari ini. Selain itu, dia juga mengucapkan terima kasih karena berkat diskusi mereka tadi malam, dia mendapatkan ide cerita yang sangat menarik. Sebelum syuting, Jody meminta seorang kru untuk membuat efek khusus di wajah Colt agar di film ini dia terlihat seperti Tom. Lalu Colt pun kembali beraksi sebagai stuntman dan melakukan hal-hal yang epik. Adegan demi adegan berlalu, Colt melakukan semua dengan sangat bagus. Dia melakukan semua itu agar Jody puas dengan hasilnya.
Saat syuting selesai, Jody datang untuk mengapresiasi Colt atas kerja kerasnya selama syuting berlangsung. Dia juga mengajak Colt untuk bernyanyi dan Colt pun sangat tersentuh karena baru kali ini dia merasa dihargai oleh Jody. Saat Colt ingin pergi menyusul Jody, tiba-tiba Gail datang menghampirinya dan memberinya tiket pesawat dan sebuah mobil yang siap mengantarnya menuju bandara. Dia mengatakan bahwa Tom dan stuntman-nya yang baru telah kembali. Jadi Colt sudah tidak diperlukan lagi. Akan tetapi Colt tidak menuruti perintah Gail karena dia merasa ada yang janggal, lalu dia pergi menemui asisten Tom untuk mendapatkan informasi mengenai Tom. Sayangnya, wanita itu tidak tahu apa-apa karena dia hanya mengurusi anjing milik Tom serta menyimpan handphone Tom yang tertinggal. Sampai suatu malam, seseorang menerornya lewat telepon dan meminta handphone tersebut. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba I don't have time for an NDA. I gotta... Oh, wait, turn it. What am I doing? Untuk kabur, Colt memutuskan untuk melakukan pengejaran berbekal pengalaman stuntman-nya dan bantuan dari anjing stuntman terbaik. Colt berhasil mengejar para pelaku dan memperdekat jarak mobil Ni. Dia juga menyuruh anjingnya untuk menyerang terlebih dahulu. Sayangnya Colt tidak mahir dalam berkelahi karena dia hanya mahir dalam melakukan adegan berbahaya, sehingga dia selalu kalah dan terpojokan. Saat melakukan pertarungan, Colt sadar jika dia berhenti melawan, maka karir dan film Jody akan berakhir buruk, maka tidak peduli berapa banyak dia terjatuh, Colt akan selalu bangkit untuk melawan. Alhasil mereka berdua selamat dari insiden tersebut walaupun Colt harus babak belur. Ternyata para penculik tadi hanya menginginkan handphone milik Tom yang ada pada asisten Tom. Tidak ingin terancam dua kali, wanita itu segera menyerahkan handphone tersebut kepada Colt, kemudian Colt segera berlari menuju tempat karaoke untuk melaporkan semuanya kepada Jody. Setibanya di sana, dia hanya menemukan Tucker dan beberapa kru. Lalu Tucker menjelaskan bahwa Jody sudah pergi dari tadi. Mendengar hal itu, Colt memutuskan untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepada Tucker. Dan dia juga meminta bantuan pria itu untuk memecahkan password di handphone milik Tom, karena dia yakin di dalamnya pasti ada sesuatu yang sangat penting. Lalu mereka berdua pun pergi ke apartemen Tom. Di sana mereka mencari informasi mengenai password handphone milik Tom. Singkat cerita, mereka berhasil membukanya dan menonton beberapa video di handphonenya. Di salah satu video, kita diperlihatkan dengan Tom yang dengan sengaja membunuh stuntman-nya yang bernama Henry dan karena kejadian tersebut, Tom menghilang begitu saja. Mulai dari sinilah kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak berselang lama, sebuah berita di TV menyiarkan berita tentang pembunuhan Henry dan apesnya media memberitakan bahwa Colt adalah pelaku pembunuhan tersebut. Colt pun semakin bingung dengan apa yang terjadi. Yang dia tahu saat itu dia hanya pergi dari hotel karena menemukan mayat di dalam kamar mandi. Namun media menyiarkan sebaliknya. Tak sampai di situ, para penculik tadi pagi kembali menemui Colt untuk meminta HP milik Tom. Tidak ingin babak belur lagi, Colt mulai mempersiapkan semuanya karena dia belajar dari pengalaman. Ketika penculik masuk ke apartemen, dia pun langsung membrutal. Dwayne The Rock Johnson! Di tengah pertarungan tersebut, apesnya HP Tom kena tembak. Kemudian para penjahat bersenjata itu berhasil memojokkan Colt dan juga Tucker.
Tapi untungnya Colt sudah memperhitungkan semuanya, sehingga dia bisa membalikan keadaan dengan mudah. Lalu dia dan Tucker berpencar untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Oh, hey man. Akhirnya disinilah semuanya terungkap. Ternyata semua ini adalah akal-akalan Gail dan Tom. Semua kekecauan ini berawal dari Tom yang tidak menyukai stuntman barunya. Dia sangat membenci Henry karena pria itu mendapatkan popularitas yang lebih dari dirinya. Tidak hanya itu, Henry sering meledek Tom di publik karena tidak melakukan adegan action di filmnya sendiri, sehingga membuat Tom kesal dan akhirnya membunuh Henry. Ternyata hal juga dia lakukan kepada Colt karena Tom adalah orang yang telah membuat Colt mengalami patah tulang belakang. Tidak sampai di situ, untuk menghindari polisi Tom melapor kepada Gail. Produser licik itu kemudian mengarang cerita bahwa Tom terkena kasus narkoboy dan meminta Colt untuk membantunya keluar dari pengaruh narkoboy. Setelah rencana itu berjalan, Colt akan diterbangkan ke negaranya lalu Gail juga menyiapkan mobil dengan bom waktu yang mana mobil itu akan meledak saat Colt pergi ke bandara. Hal ini dia lakukan untuk membersihkan nama Tom dari pembunuhan Henry sehingga media akan menghubungkan kematian Henry yang janggal dengan kematian Colt. Karena HP milik Tom sudah rusak dan tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Sesuai rencana awal Tom akan tetap membunuh Colt dan membuat laporan palsu ke media, bahwa Colt membunuh Henry. Singkat cerita, Colt berhasil bersembunyi di antara kapal-kapal. Tidak ingin membuang waktu, dia segera menelpon Jody dan menceritakan semuanya. Tidak hanya itu, dia juga mengutarakan perasaannya lalu meminta maaf atas semua perbuatannya. Dia merasa bersalah karena membiarkan Jody menanggung rasa sakit sendirian. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba anak buah Tom berhasil mengejarnya. Tidak punya pilihan lain, Colt melakukan adegan berbahaya untuk yang terakhir kalinya. Melihat apa yang terjadi, anak buah Tom segera menghubungi Gail untuk memberitahu kalau Colt sudah mati lalu berita tersebut menyebar dengan cepat dan sampai ke telinga Jody. Padahal sebenarnya Colt masih hidup. Di pagi harinya Jody sedang memperhatikan berita kematian Colt di dalam ruangan, lalu secara diam-diam seseorang dengan kostum alien muncul di ruangannya karena dia kaget. Jody pun menghajar makhluk tersebut. Di tengah kebrutalan tersebut, alien itu mengacungkan jempolnya sehingga membuat Jody tersadar kalau orang itu adalah Colt. Tidak ingin membuang waktu, mereka segera mencanangkan penangkapan Gail dan Tom yang intinya mereka akan membuat Tom mengakui perbuatannya. Di saat itu juga Tom akan melakukan aksinya sendiri tanpa stuntman. Di saat yang tepat nanti, Colt akan menangkapnya. Singkat cerita, Tom akan melakukan satu adegan epik yang terakhir. Dan Jody memberikan briefing singkat kalau pria itu akan mengendarai mobil dan akan melompat menggunakan visual effect. Tom akan melakukan semua ini sendiri tanpa stuntman. Untuk membuat adegan lebih epik, Tom harus lakukan dengan tangan terborgol. Di saat semua berjalan sesuai rencana, tiba-tiba Colt masuk dan mengambil alih adegan. What are you gonna do, huh? You gonna kill me? Green in 3, 2, 1. Ternyata saat Jody sibuk memberi briefing kepada Tom, Colt dan Tucker sedang mempersiapkan penangkapan si Tom.
Semuanya itu mereka persiapkan dengan matang agar tidak ada satupun yang bisa lolos. Sedangkan Jodie sibuk mengambil adegan epik ini untuk kebutuhan filmnya. Hingga sampailah di adegan yang paling berbahaya, di mana Colt akan melompati sebuah jurang. Melihat hal tersebut, Tom segera mengakui semua dosanya. Dia tidak sadar bahwa selama syuting ada mikrofon yang menempel di badannya. Setelah pengakuan tadi terekam, Colt segera memberinya pelajaran karena selama ini telah meremehkan pekerjaan stuntman dan Colt membawanya melompat bersama. Tidak ingin dipenjara, Gail segera mengambil rekaman suara tadi di mobil stuntman dan dia juga membentak dan merendahkan Jodie sebagai sutradara. Dia lalu menyuruh Tom dan anak buahnya untuk segera kabur. Akan tetapi mereka semua tidak akan membiarkannya untuk kabur. Kemudian Gail dan Tom berhasil kabur menggunakan helikopter. Tapi Colt tidak ingin membiarkannya begitu saja. Karena jika mereka berhasil kabur, maka Colt akan dipenjara dan karir Jodie akan hancur. Maka Colt dan Jodie bekerja sama untuk mengejar helikopter tersebut. Dan adegan action paling epik pun berakhir. Itulah alur cerita film The Fall Guy. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama sekian dari Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya.